Karena COVID ini, istilah penggiling kan katakanlah menjerit. Kalau tidak punya alternatif usaha yang lain lah, sampingan yang lain, untuk nutup biaya produksi kita kalah, Mas. Terus persaingan semakin banyak, karena apa? Kan banyak yang ibu, terutama wanita ya, yang dulunya bekerja karena pandemi akhirnya dirumahkan. Nah, satu-satunya yang bisa dikerjakan lewat rumah kan online. Kalau kita lihat Tulungagung, sebenarnya kota ini punya banyak potensi. Kita sayang aja dengan banyak banget sumber-sumber mentah yang dipunya, kemudian ini tidak tergarap optimal seperti itu. Padahal kalau kita lihat ekonomi kreatif, industri kreatif, ini cukup menjanjikan sebenarnya. Untung ada kok Cimpulungan itu, dan bahasanya juga Cimpulungan laku. Jadi tiap gilingan yang ada di sini ya kesemuanya alternatifnya itu, Mas. Kalau kita sendiri tidak buat Cimpulungan, waduh, bisa berhenti nih gilingan. Masnya kan sebenarnya suami suka sama cimplungan. Beberapa kali jualan cimplungan pada kapok, satu kali beli sudah. Terus Masnya punya temen punya gilingan, nyoba katanya kan enak. Terus sama suami direkomendasikan suruh ngambil di sana. Monggo Mas, cimplungannya Mas. Cimplung iki biyen jamanku sik bocah, Mas. Nganti saiki iki jan senenganku. Cara gawene cimplung iki langsung. Dadi ora nang critane obat gula. Opahe ya kuwi mau ngasile mau awake dhewe nggo sekilo. Kok sing setengah kilo diparene karo bapak-bapak iki mau, kok karo bapak yo dibagi. Lah aku kan yo karo kanca-kancaku yo weh lah setengah kilo wis jaman semono sugih lho, Mas. Kalau kita lihat secara histori, mungkin baru muncul beberapa bulan, beberapa waktu ini aja. Kalau sebelum-sebelumnya ini lebih ke makanan-makanan yang digunakan untuk ya udah kita ngumpul bareng kayak gitu. Kita mencoba bikin bareng-bareng. Tapi seiring dengan adanya situasi-situasi kemarin yang benar-benar membuat kita harus berpikir ulang, apa nih kira-kira yang bisa. Nah, ini mulai bermunculan. Ya namanya usaha, terombang-ambing kok kita malah kalah. Supaya bisa menutup biaya produksi, kita harus mikir alternatif yang lain. Kok untuk buat cimplungan kan harus kita giling lah, katakanlah bikin gula. Jadi yo satu paket dijalanin saja. Ternyata alhamdulillah sampai saat ini malah jalan, bisa untuk menutup biaya produksi, dan sedikit-sedikit alhamdulillah ada tambah pemasukan. Ya Nyonya sendiri kan punya teman-teman grup perkumpulan juga. Jadi dari teman-teman itu ya dikabari dulu. Jadi ini sudah punya istilahnya 10 reseller. Waktu ada pertemuan suami sama organisasinya bawa cimplungan. Nah, dari situ teman-temannya pada bilang, wah enak, daripada cuma dibawa waktu organisasi, kenapa kok nggak dijual? Karena si yang punya gilingan kan nggak paham masalah online. Siapa sing ngerti yo, sing iso dodol online. Terus suami sama titip nih bujuku, mas bujuku dodolan online. Dari situ ke saya gitu. Jadi sekarang akhirnya fokusnya ke gilingan tepung sama cimplungan. Ini bisa dibilang apa ya, mereka mencoba untuk mencari solusi ekonomi dari
kira-kira apa nih yang bisa kita garap, apa yang bisa kita kerjakan, dan ternyata ketemu itu tadi. Ini bisa menjadi dua value untuk promosi yang bagus sebenarnya. Ini tantangan untuk bisa membuat gimana sih agar produk ini itu bisa dikirim sampai keluar kota tanpa ada bahan-bahan yang berbahaya gitu. Dalam artian adalah pengawet dan lain-lain. Untuk anak-anak yang mungkin pernah belajar komunikasi, kemudian pernah belajar desain, gimana caranya agar membuat sebuah packaging yang menarik. Nah, jadi sebenarnya hanya dari satu kotak plastik cimplung ini, engagementnya banyak. Orang-orang yang bisa terlibat di dalamnya untuk membesarkan ini dan meng-up nama daerah itu gede. Kalau untuk konsumsinya sendiri sebenarnya masih di konvensional ya, tapi peluang untuk mencapai itu terbuka lebar. Untuk daerah Galek sama Blitar kan belum ada gilingan. Mayoritas penggiling kan adanya di Tulungagung, Mas. Sedangkan cimplungan yang alami itu kan memerlukan gilingan lah, bahasanya tebu yang dimasak jadi gula. Cara higienisnya yo higienis iki. Mergone lek sampean gawe telo langsung mbok cemplungi gula terus mbok godhog kan gulane kan wis kecampuran obat to, Mas. Wis kan gula wis dadi digodhog meneh lah untuk gula menjadi atos menjadi kristal kan ana obate, Mas. Nek ndak diobate kan ora iso atos mangga blenyek ae kan ngono. Bener-bener asli. Aku wediku ngene iki direkayasa dadi kowe nggawa gula, mbok cemplung nang nggone anu mbok masang dhewe terus mbok anu kuwi lha iku. Nah, iku tapi seje kok Mas, rasane mesti seje. Beda karo ngene iki iso langsung meresap dan biasanya luwih keset. Tapi lek masakan teko ngene anu biasanya gampang blenyek. Enggak iso awet, enggak iso bayang blenyek. Pertama kali promo 7 kilo pesanan kok pada suka, komennya bagus-bagus. Akhirnya itu dari situ ketemu gilingan yang bagus, ketemu cimplungan yang bagus, akhirnya jualan cimplungan dari situ. Ya sebenarnya termasuk aset Tulungagung saja nih, Mas. Perspektif kita jangan lokal, jangan cuman Tulungagung. Oke, Tulungagung atau kawasan lokal itu adalah triggernya, tapi kita harus mampu untuk berinovasi dan melihat secara lebih luas, secara lebih global. Karena sayang aja, ini kita bisa promote sampai tanpa batas negara, tanpa batas zona waktu dan lain-lain, tapi kita membatasi diri hanya di situ-situ aja gitu kan. Padahal kita di luar sana banyak loh orang-orang yang menginginkan. Kalau kita lihat kasus Mbak Pia deh, Mbak Pia Patok Jogja itu kan dia nggak lama kan, lifetime-nya paling cuma seminggu, 10 hari, tapi bisa kemana-mana. Mendoan Purwokerto juga seperti itu, tapi bisa kemana-mana. Nah, cimplung yang bagus itu warnanya agak kehitaman, karena cimplung kan yang beredar di masyarakat kan ada 2 warna, yang keemasan, kuning-kuning keemasan sama yang kehitaman. Kalau keemasan itu rata-rata diberi pewarna, memang lebih bagus. Cuma untuk rasa lebih bagus yang kehitaman gitu. Masyarakat juga lebih suka yang cimplung yang warna kehitaman. Jadi viral-viralan, kalau viral sukun semua jual sukun. Tapi kalau namanya rezeki kan tidak kemana tuh Mas. Ya kalau pemasaran sendiri itu lebih gencar, mungkin katakanlah dibantu untuk pemasaran, itu malah kita sendiri suka Mas. Soalnya katakanlah untuk di Kacangan sendiri kan semuanya gilingan juga alternatif kecimplungan dan sedikit-sedikit sudah jalan. Cuman untuk menambah pemasukan kan apabila cimplungannya semakin banyak yang
laku, kita sendiri kan ya dikit-dikit ada untungnya, Mas. Soalnya bahasa alternatif ini sebenarnya kan keterpaksaan juga, karena giling dirasa karena COVID juga sangat berat. Akhirnya kita kan menemukan yaitu penemuan alternatif cimplungan untuk menutup biaya produksi. Kebanyakan kan memang diawali dari satu rumah dan satu produksi sederhana, kemudian pertama satu jalan dulu, berubah jadi satu kawasan, satu desa, dan banyak tempat yang lain. Nggak menutup kemungkinan itu bisa terjadi. Gitu. Daripada kita mengadopsi ke jenis-jenis makanan dari kota-kota lain, ya kenapa nggak kita adopsi, kita kembangin yang sudah ada aja. Harapan kedepannya pandeminya segera berlalu, untuk cimplungan pasarannya lebih luas lagi. Soalnya kan kebanyakan yang tahu cuma daerah Tulungagung, Blitar, tapi luar Blitar kan kebanyakan belum tahu gitu. Soalnya nggak semua gilingan bisa buat cimplung gitu. Pengennya seperti itu. Tapi ya muga-muga wae ana pengusaha utawa ya wis penak ya omong wong wira swasta sing iso gelem promosikne utawa membuat ikon bahwasanya iki lho jajanan khas Tulungagung sing urung ana ning liya desa utawa liya kabupaten. Di tengah wabah seperti ini, kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir, tapi sektor perekonomian tidak boleh sampai berhenti. Inovasi itu tetap kita perlukan. Sebenarnya kalau diberdayakan nih malah bisa jadi ikonnya Tulungagung kira-kira, Mas. Harusnya kan. Oke. Saya Dimas Prakoso, saya sehari-hari sebagai dosen komunikasi dan penyiaran Islam Yayan Tulungagung, sekaligus International Relation Representative untuk Eropa, Asia, dan Amerika Yayan Tulungagung. Maya Wulansari nama saya. Mas Eko, Mas.